Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para santri, sekarang kita akan membaca bab baru, babun nafaqah, bab nafkah, hadis nomor 1168. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbata imra'atu Abi Sufyan, telah masuk rumah Aisyah maksudnya ya, Hindun bintu Utbah, istri Abi Sufyan, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Aba Sufyan seorang yang pelit. Syahih itu pelit, tidak memberiku nafkah. Ma yakfini wa yakfi baniya, apa-apa yang mencukupiku dan mencukupi anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dzalika min junah, apakah bersalah atasku tentang hal itu? Faqala, maka Nabi menjawab, khudhi min malihi bil ma'ruf, ambillah dari hartanya itu ya dengan cara yang baik, yang layak, yang cukup. Ma yakfiki wa yakfi bani, apa-apa yang mencukupimu dan cukup bagi anak-anakmu. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih, maksudnya bahwa pertama, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di antara kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah. Nah, ketika suaminya itu tidak memberikan nafkah, padahal dia punya uang, punya harta, maka istri boleh mengambilnya ya, bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang cukup, yang layak gitu. Tidak boleh berlebihan ya, ambil tanpa sepengetahuannya. Tanpa sepengetahuannya itu mungkin seakan-akan mencuri deh. Nah, dalam hal ini ya namanya bukan mencuri, karena istri mengambil harta suaminya, ya bukan mencuri, ya mengambil gitu ya, haknya. Karena suaminya itu pelit, tidak pernah memberinya. Jadi menurut hadis ini bahwasanya ya ada dua kesimpulan. Pertama, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya ya. Yang kedua, kalau suaminya itu pelit, tidak pernah memberikan, maka istri boleh ngambil sendiri ya, itu. Jadi sebenarnya ini persepsinya mungkin
menurut Hindun, istrinya tadi, suaminya pelit. Mungkin sebenarnya suaminya itu tidak mau memberi, ya mungkin ya tentu ada alasannya kenapa tidak mau memberi ya. Tapi Rasulullah mengizinkan untuk ngambil sendiri. Ya mungkin suaminya pokoknya dapat, habis kerja dapat uang tinggal ditaruh di almari, ya kan? Mungkin ada yang dapat uang taruh di bantal, ya kan? Ada yang dapat uang taruh di pecinya. Makanya istri itu anekdotnya pinter cari duit itu. Walaupun suaminya sudah taruh di sini, ketemu aja dicari. Taruh di sepatu, ketemu juga sama istrinya. Itu berarti istri pandai mencari duit suaminya itu. Gitu. Nah, kesimpulannya boleh ya istri mengambil harta suaminya karena itu haknya. Dan akan lebih baik lagi diberitahukan tadi sudah saya ambil. Nah, itu pasti bagi suami akan mengizinkannya. Karena secara psikologi ya ini memang tipe suami itu ada yang boros ya, boros untuk dirinya. Yang kedua, ada seorang suami yang pelit termasuk untuk dirinya juga pelit. Pokoknya punya uang tidak beli apapun. Nah, yang ketiga, ada seorang suami yang sedang-sedang tadi. Jadi diberikan juga kepada istrinya, juga ada yang disimpannya. Ini. Tetapi kalau menurut dokter Aisyah ya, yang sedang viral itu, kalau duitnya dikasih kepada istri semua, itu adalah termasuk cara yang salah. Dokter Aisyah mengatakan demikian. Sebaliknya, tidak diberikan semua juga salah. Nah, diambil yang tengah-tengah, diberikan kepada istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Sebab kalau misalnya diberikan semua, nah itu bisa habis. Kalau sudah habis, akhirnya apa? Suaminya yang bingung juga. Ada beberapa kemungkinan, mungkin suaminya itu bisa korupsi, gitu kan? Karena gimana ini korupsi akhirnya? Atau karena sudah diambil semuanya, akhirnya suaminya kalau tidak melakukan seperti itu, terkadang suaminya menjadi tekanan batin yang akhirnya sakit dan meninggal dunia. Makanya harus yang sedang-sedang ya. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang. Jadi istri itu diberi tapi sesuai dengan kebutuhannya, dikontrol, karena kalau tidak itu berbahaya. Misalnya beli hal-hal yang tidak penting, misalnya beli tas ya, tas itu kadang-kadang belinya bukan satu, semua warna dibeli, hitam, putih, biru, ungu, dan seterusnya. Alasannya supaya sesuai dengan jilbabnya misalnya. Nah, ini termasuk hal yang tidak baik. Jadi makanya nafkah itu diatur dengan yang sedang-sedang ya, yang baik. Itu kesimpulan dari hadis 1168 ya. Jadi intinya istri
wajib diberi nafkah beserta anak-anaknya sesuai dengan kebutuhannya. 1169 wa antarikin al-Muharibi radhiyallahu anhu qol, dari Tariq al-Muharibi semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qadimnal madinata fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun 'alal mimbar. Kami datang di kota Madinah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri ya di atas mimbar, yaktubun nasa, sedang berkhutbah di hadapan manusia, wa yaqulu, dan beliau bersabda, yadul mu'til ulya, tangan seorang yang memberi itu berada di atas, maksudnya mulia ya, jadi orang yang suka memberi itu mulia, kedudukannya di atas. Wabda biman ta'ulu, mulailah kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Nah ini, jadi memberi itu kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu, kata Rasulullah. Yaitu apa? Ummaka, ibunya, wa abaka, ayahnya, wa ukhtaka, saudara perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu, summa adnaka, kemudian orang yang lebih rendah daripada kamu, fa adnaka, kemudian yang lebih rendah lagi daripadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni. Hadisnya sahih. Maksudnya bahwa ya, orang yang suka memberi itu mulia, ya, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mulia pula di hadapan manusia. Suka memberi. Jadi kita harus belajar suka memberi sesuai dengan kemampuannya. Contoh, nanti punya apa ya, jajan ya, punya jajan cracker misalnya. Cracker kan satu bungkus banyak isinya. Itu temannya diberi, kasih satu, nih kamu satu. Yang penting memberi itu. Punya permen banyak, satu gitu. Latihan suka memberi, karena ini mulia. Nah, nanti kalau punya uang banyak ya mesti akan lebih banyak memberinya. Nah, namun di sini ya, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu apa? Ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, dan seterusnya. Nah, nanti ya, nanti dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan di antara kewajiban nafkah itu, yang pertama itu ada 6. Pertama, seorang suami terhadap istri, ini wajib. Yang kedua, seorang bapak kepada anaknya. Yang ketiga, seorang ya anak kepada orang tuanya. Nah ini kan tadi disebutkan ya, ibu dan bapak. Jadi anak itu urutan ketiga. Anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu. Kalau orang tua terhadap anaknya itu sampai dewasa, tapi kalau anak terhadap orang tuanya adalah sampai ia meninggal. Nah, sampai ia meninggal. Jadi hal ini banyak yang tidak diketahui, ya, tidak dimengerti oleh banyak orang. Jadi itu yang ketiga. Nanti yang keempat,
tuan terhadap pelayannya. Nah, bahasa kita majikan kepada pembantunya, pada pegawainya, wajib diberi nafkah. Tidak boleh pembantunya, pekerjanya dibiarkan, ya, diterlantarkan, tidak boleh. Harus diberi nafkah. Nah, itu yang keberapa itu? 4. Yang kelima, ya, seorang tuan kepada hewan peliharaannya. Nah ini, misalnya dia melihara kucing, maka kucingnya wajib diberi nafkah, diberi makanan. Nah, itu yang terakhir. Nah, jadi kan itu yang wajib ya. Jadi apa? Berarti ulangi. Suami terhadap istri, ayah terhadap anak, anak terhadap orang tua, tuan terhadap pelayannya, ya, tuan terhadap peliharaan. 5 ternyata. Nah, yang ke-6 itu nanti kepada yang lain-lain. Nah, yang lain-lain ini tidak wajib, sunnah, ya, sunnah. Jadi kembali kepada hadis ini bahwa tadi disebutkan ibu, ayah, saudara ini wajib diperhatikan, ya. Apalagi nanti kalau sudah menjadi orang yang sukses dalam urusan dunia, ya, belum tentu sukses akhirat, sukses dalam urusan dunia. Jadi sukses finansial rasanya, sukses finansialnya, maka jangan sampai lupa kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya. Kadang-kadang ada yang lupa. Kenapa lupa? Mungkin faktor pasangannya. Nah, kalau perempuan mungkin suaminya ya misalnya kebetulan tidak mendukung, nah, itu nanti menjadi masalah. Atau sebaliknya seorang anak laki-laki istrinya tidak mendukung, misalnya mau membantu, ya, mau memberikan nafkah kepada ibunya dan orang tuanya sendiri mungkin dilarang, bisa jadi. Disinilah pentingnya orang belajar agama, agar puncaknya nanti bisa mengamalkan, ya, nilai-nilai agama itu sehingga ia menjadi orang yang baik, ya. Orang yang baik di dunia, insya Allah baik pula di akhirat. Hadis yang terakhir dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Bagi budak, ya, bagi budak wajib, atau bagi budak berhak untuk mendapatkan makanannya dan pakaiannya. Wala yukallafu minal amali, dan tidak boleh dibebani pekerjaan illa ma yutiqu, kecuali apa yang mampu. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Di sini, ya, maksudnya bahwa yang disebut dengan apa? Nafkah itu meliputi makanan, minuman, pakaian. Makanan, minuman, pakaian. Wasukna, dan tempat tinggal. Benar, jadi istilah kalau nafkah itu nanti kalau bahasa apa yang populer di Indonesia itu sandang, pangan, papan. Pangan, sandang, papan. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tempat tinggal. Bahasa Arabnya ta'amun wa syarabun wa kiswatun wa sukna. Makanan, minuman, pakaian, dan
tempat tinggal. Itu yang kebutuhan pokok. Maka itu wajib dipenuhi. Nah, di sini budak pun harus diberi itu. Apalagi istri dan anak. Nah, kemudian yang terakhir, tidak boleh dibebani dari pekerjaan kecuali yang mampu. Jangan misalnya dia bekerja suruh ngangkut apa padahal nggak kuat. Nah, itu zalim. Nah, kita juga sama. Misalnya punya pembantu ya, itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang di luar kemampuannya. Kemudian kalau kita punya pembantu, sama, harus diberi apa? Makanan sesuai dengan yang kita makan. Contoh, kita misalnya beli anggur ya, maka dia perlu diberi anggur juga. Kita beli apa, leci, buah leci ya, maka perlu dikasih leci. Pernah makan leci kan? Belum. Memang tidak tumbuh di Madura memang. Itu buah kiwi misalnya, itu buah yang langka, mahal-mahal ya. Nah, itu nanti walaupun sedikit itu perlu diberi supaya merasakan. Jangan dia cuma nonton kan gitu. Jadi apa yang kita makan diberi juga. Nah, ini jadi bahasa sekarang ini apa nih? Asisten rumah tangganya itu harus bisa menikmati apa yang kita makan, yang kita masak juga sama ya. Ini. Nah, kalau sekarang misalnya berkenaan dengan pekerjaan, misalnya jam, kemampuannya jam sekian jam ya kerjanya, maka tidak boleh dibebani lebih daripada itu. Kasihan ya. Inilah luar biasa ajaran Islam ya, tentang bagaimana cara memberikan nafkah. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita baca ini bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.